Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kadiandra Wikenjaya Putra dengan NRP 3 digit terakhir 187. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas hands-on dari case 3 jaringan komputer, yang dimana kita akan mencoba untuk menampilkan web server, bukan web server sih, menampilkan web itu dari VNC atau Native PC Desktop 1. Oke, jadi untuk skenario-nya itu adalah salah satu dari fungsi jaringan komputer atau Ethernet adalah information sharing. Saat ini jaringan World Wide Web atau WWW yang dibentuk dari HTTP server yang terhubung ke internet merupakan teknologi yang banyak digunakan untuk information sharing. Contohnya web application, transfer file, dan yang lain-lain. Oke, sekarang kita akan mencoba bagaimana mengimplementasikan HTTP server atau web server untuk sharing informasi sederhana di dalam topologi sebagai berikut. Oke, jadi untuk problem 3.1 itu yang pertama adalah lakukan setup HTTP server atau web server dengan menggunakan Nginx, lalu HTTP server berjalan pada NetEase PC dengan IP 192.168.211. Oke, jadi HTTP server itu adalah ini dengan kita akan membuka HTTP server dulu. Ini ada HTTP server. Ini juga sudah berjalan di IP 192.168.211. Oke, lanjut. Kita HTTP servernya akan menggunakan program yaitu Nginx dengan lokasi konfigurasi adalah myconfig dalam folder myscript, web di dalam folder myweb, dan logs di dalam folder mylogs. Oke, kita akan setup IP server ke IP ini dulu. Kita sudah setup juga, kita sudah buat directory juga dengan subdirektorinya myconfig, myweb, mylogs juga kita sudah buat. Dan kita akan membuat file index.html di directory myweb. Dan itu juga sudah kita buat. Kita akan periksa dulu. Oke, di sini ada myconfig, mylogs, myweb, dan ada myweb natives all. Nah, di sini kita akan di soal selanjutnya, kita akan bahas tiga ini dulu. Di myweb kita cek dulu, sudah ada file index.html, this is my web. Dan file HTML-nya itu yaitu ini. Dengan file nginx-config terletak di folder myconfig. Di sini ada nginx-config, kita akan buka dulu untuk melihat. Nah, di sini juga sudah ada. Dia listan di port default dengan server name belum ada. Dengan file index.html itu berada di path myscript myweb. Lalu jika location tidak ditemukan, kita akan mengganti dengan file error 404 not found. Oke, di sini juga sudah ada file nginx dan file start_https. Ini kita akan lihat start https sudah ada di sini juga. Oke, kita akan lanjut. Tasnya adalah buka konsol pada NetEase PC Desktop 1 menggunakan VNC Viewer. Pada NetEase PC Desktop 1 menggunakan Chromium. Lalu ketik alamat URL. Sekian, akan terlihat tampilan web yang bertuliskan This is my web. Oke, jadi untuk pertama kali yang kita lakukan adalah kita harus mencoba atau menjalankan dari DHCP server dulu. Oke, ini teks PC 5 itu. Oke, bentar. Oh, ngelag. Kita akan jalankan teks PC 5. Nah, sini main script. Ini kita akan melihat DHCP config-nya dulu. Ini konfigurasinya ada di case 3 bagian atas, yaitu ini. Kita sudah mengkonfigurasi juga semuanya, mulai dari DHCP config hingga file start-nya. Di sini saya tidak menggunakan start command ini ya, karena kadang error. Jadi kita akan menggunakan manual start aja dengan sh file ini. Oke, kita akan lanjutkan menjalankan file start DHCP-sh. Kita akan membagikannya kepada 4 NetEase PC. Kita sudah sending over juga. Kita akan cek dulu di NetEase PC 1 apakah sudah ada. Nah, di sini sudah ada ya. Dia dapatnya di 108. Oke, ini kita akan cek dulu di oke, sini juga sudah ada run desktop. Kita akan buka NetEase PC Desktop 1 dengan menggunakan VNC.
dengan IP sekian dengan port sekian. Oke, sini sudah sama. Kita akan buka dengan Chromium. Ini sudah dengan Chromium. Kita harus menjalankannya. Tuh, ini kita akan buka. Nah, ini kan dia web server ya. Kita menjalankan web server dulu dengan komen sh start dpsh. Oke, sudah jalan. Sekarang kita akan buka IP-nya berapa tadi? 192.168.211. Kita akan buka IP-nya 92.168.211. Oke, sudah. Sini sudah muncul. This is my web. Oke, kita akan lanjut ke task selanjutnya. Kita akan dari NetXPC 1 gunakan mode console command line interface CLI untuk mengakses HTTP server dengan menggunakan curl. Gunakan perintah curl strip vl http sekian. Oke, kita akan coba menggunakan command line biasa saja seperti ini. Kita akan curl vl 92.168.211. Nah, di sini kita mendapatkan uh, sebuah informasi bahwa dari host 192.168.211 dengan user agent curl, kita mendapatkan HTTP request itu 200 OK yang tandanya adalah berhasil dengan servernya adalah nx 1.26.3. Dan kita mendapatkan juga format filenya index.html yaitu this is my web. Oke, itu sudah berhasil juga. Kurang lebih sama dengan ini. Kita akan lanjut ke problem 3.2. Komunikasi jaringan komputer antar PC atau non menggunakan IP address. Di real world, alokasikan IP address dilakukan secara dynamic sehingga dari waktu and device besar kemungkinan menggunakan IP yang berbeda-beda. Solusinya adalah menggunakan mapping nama IP address dengan menggunakan DNS atau domain name system. Bagaimana memasang sistem DNS agar supaya masing-masing PC atau node dapat dijangkau tidak hanya dengan IP tapi juga dengan nama. Oke, kita akan mencoba menerapkan problem 3.2 ini dengan mengubah IP server menjadi domain name system atau yang biasa kita sebut dengan nama web. Kita akan membuatnya dengan cara, nah seperti ini misalnya. Seperti misal dari IP 192.168.210 kita ubah menjadi www.its.ac.id. Nah, dengan www itu merupakan nama host, dengan its.ac.id itu merupakan nama domain. Nah, kita sekarang akan menerapkan untuk netix.my.id. Nah, kita akan membuat DNS server dengan Docker baru yaitu netxpc 7. Di sini kita juga sudah buat netxpc 7. Sudah kita buat. Lalu kita task selanjutnya itu kita buat setup DNS server untuk domain netix.my.id. Nah, kita akan buat directory dulu DNS dan DNS data. Di sini DNS-nya kita akan taruh untuk config. Kita akan buat directory myscript DNS. Di sini juga kita sudah buat. Oke. Jadi dia myscripts. DNS. Nah, di sini juga sudah ada file-filenya. Nah, di sini kita buat file config dan startup. Letakkan di directory DNS, kita buat file name config. Kita bikin file mapping database untuk domain localhost di file db.localhost. Bikin file mapping dengan domain netix.my.id di db.netix.my.id. Dan kita akan buat file start DNS-nya juga. Oke, lanjut. Kita akan di sini kita tidak menggunakan start command karena kadang error. Jadi kita hanya menggunakan start manual saja. Dan untuk file-filenya itu merupakan ini, name config, localhost, netix.my.id, DNS. Oke, di sini kita akan coba buka dulu localhost. Nah, di sini juga sudah kita buat, sudah sama juga dengan localhost di sini. Oke, sudah sama. Lalu kita coba db.netix.my.id. Nah, di sini juga kita sudah sama juga di sini.
dengan name server satunya itu mengarah ke 12 atau web server atau DNS server itu sendiri, sedangkan untuk www-nya kita mengarahkan ke web server. Ya, kita mengarahkan ke web server atau NetXPC6. Lalu kita akan coba buka name config. Nah, di sini ada perbedaan yang dimana kita listen di port 000 dan allow query 0000. Kita akan mengubahnya menjadi any agar bisa di listen dan allow di mana saja. Jadi kita akan buat dua zone dulu. Di sini untuk zone terakhir ada di soal selanjutnya. Kita akan jelaskan di dua zone utama ini dulu. Kita akan buat zone localhost dengan type DNS master dengan filenya ada di path dengan path yang sama dengan name config dengan nama filenya adalah db.localhost. Kurang lebih sama juga untuk netix.my.id, type-nya master dengan filenya yaitu db.netix.my.id. Oke, itu sudah kita jalankan, sudah kita buat. Untuk file start.dns saya juga ya sudah buat. Ini juga sudah ada name.g, strip.g, strip.c. Oke. Atasnya adalah sekarang masing-masing klien perlu mengkonfigurasi setting kepada DNS server untuk lookup berbeda. Di berbagai operating system, setting ini bisa bervariasi. Agar klien dapat setting DNS server secara otomatis, konfigurasilah DHCP server agar menyediakan opsi DNS ke IP DNS server. Oke, di sini saya juga lupa menjelaskan bahwa di NetXPC 5 pada bagian DHCPD config itu ada tambahan. Nah, awalnya itu cuma segini. Dan sekarang kita akan menambahkan option DNS untuk file untuk Docker atau node DNS server dengan IP-nya adalah DNS server itu sendiri. Oke, lanjut. Kita akan cek di NetXPC1, cek di etc atau file folder etc dan resolve.config. Lalu comment cat resolve.config. Terdapat setting domain dari klien, terdapat setting dengan server yang mengarah ke DNS server. Oke, kita akan mencoba cek dulu NetXPC1. Kita akan ls cat etc resolve.config. Di sini ada domain search-nya dan di sini ada name server untuk DNS servernya. Sekarang kita akan coba ping www.netix.my.id dan kita akan lakukan curl strip vl dengan domainnya http www.netix.my.id. Oke, kita pertama-tama kita menjalankan dulu netixpc 6-nya atau web servernya. Sini kita sudah jalankan. Lalu untuk netixpc 7-nya kita jalankan juga. Oke, kita sudah jalankan. Kita akan mencoba untuk mengakses, kita akan mencoba untuk mengakses www.netix.my.id. Kita akan ping dulu. Oke, kita dapat IP. Oke, sudah. Ping www.netix.my.id. Oke, di sini sudah bisa dengan pingnya mengarah ke IP dari NetXPC6 atau web servernya. Di sini kita ping sudah berhasil dengan tidak ada paket loss 0%. Lalu kita akan lanjut untuk lakukan curl untuk di sini http www.netix.my.id. Curl vl http www.netix.my.id. Nah, di sini juga kita mendapatkan request yang sama, yaitu http 200OK yang menandakan bahwa requestnya berhasil dan server juga Nginx. Dan di sini juga kita mendapatkan HTML file index HTML-nya. Oke, sekarang kita akan menggunakan NetXPC Desktop 1 untuk melihat apakah bisa ditampilkan di dalam VNC. Kita akan coba buka dulu NetXPC Desktop. Kita akan buka http www.netix.my.id. Oke, di sini juga sudah tampil. This is my web.
Kita akan coba apa misalnya tidak ada internet, kita coba lagi TTP netics www netics.my.id. Oke, di sini sudah muncul this is my web. Sekarang kita akan lanjut ke problem 3.3. Dalam operasionalnya, sebuah DNS server dapat mengolah multi-authoritative zone atau multizona. Buatlah agar DNS server pada problem sebelumnya dapat melayani zona netics.my.id dan kita akan tambahkan netics.org. Dan demikian juga, sebuah web server dapat melayani nama domain yang berbeda-beda, sehingga sebuah host web server dapat digunakan untuk multiple domain dengan index location yang relevan. Buatlah agar web server pada problem sebelumnya dapat digunakan untuk melayani URL www.netics.my.id dan web.netics.org. Oke, kita akan melakukan perubahan hanya di DNS server dan web server saja, tidak ada di konfigurasi lain. Kita akan definisikan zona netics.my.id, sudah kita definisikan di problem sebelumnya. Kita sudah tambahkan record juga www di zona sebelumnya. Lalu sekarang kita akan definisikan zona netics.org. Oke, di DNS server kita akan mendefinisikan zona netics.org di db, kita buat file baru db.netics.org. Kita akan nano db.netics.org. Salah. Nah, oke. Sini sudah kita buat untuk SOA-nya dengan name server 1 netics.org dengan admin.netics.org. Jangan lupa menambahkan tanda baca titik di akhir domain. Nah, di sini name servernya adalah ini. Dengan name server 1 itu mengarah ke DNS server itu sendiri, dan host web itu mengarah ke web server itu sendiri. Oke, kurang lebih sama dengan seperti seperti netics.my.id juga. Kita di web server itu, kita akan definisikan setting virtual host untuk multi-domain. Dengan netics.my.id itu sudah kita definisikan di problem sebelumnya. Dan sekarang kita akan definisikan juga untuk netics.org. Di web netics.org. Ini kita akan buat di sini. Nah, ini kita akan buat folder baru yang bernama mywebstripnetics.org. Ini untuk file HTML-nya. Nah, di sini this is netics.org web. Oke, kita sudah buat, lalu kita akan di sini tidak usah, kita lanjut saja. Nah, di sini kita akan tambahkan juga, kita sudah tambahkan zona. Nah, di sini juga di file zone-nya, kita juga sudah tambahkan zona DNS dari netics.org di name config-nya. Sudah ada juga. Oke, kita tambahkan file juga sudah, tambahkan record sudah, resolve nama web sudah. Setelah selesai, kita akan restart node netics PC7. Stop, lalu start kembali. Lalu kita akan tes ping dari netics PC1. Oke, kita akan restart ini. Kita akan restart salah. Oke, kita akan coba ping dari sini menggunakan nama domain. Ping www.netics.my.id. Ini sudah berhasil. Oke, kita akan coba ping sebanyak 5 kali saja di netics.web.netics.org. Oh, sebanyak 5 kali. Nah, ini juga mengarah ke IP yang sama, yaitu netics PC6. Oke, kita sudah berhasil ping kedua domain. Sekarang kita akan coba untuk menambahkan web servernya itu sendiri dari file web.netics.org. Kita akan membuat di sana. Nah, di web server ini kita akan membuat folder baru. Ini ada mywebnetics.org. Oke, di sini sudah kita tambahkan indeks HTML-nya. Sekarang kita akan tambahkan myconfig di
tambahkan config di my config. Nah, di sini tadi hanya ada satu zone atau satu block server. Sekarang kita tambahkan block server juga untuk web.netix.org. Di sini dengan server name-nya juga web.netix.org. Dengan root file HTML itu berada di path myscripts mywebnetix.org dengan nama filenya adalah index.html. Dengan location default, jika tidak ditemukan lokasi, maka kita akan return 04 error. Oke, kalau lebih seperti itu, kita sudah selesai juga menjalankan, sudah mengaplikasikan semua konfigurasi yang ada di sini. Lalu kita akan coba restart pada Node dan kita akan coba di Netix PC1 dan kita akan curl juga. Oke, SH, sudah SH juga. Kita akan curl VL http netix www.netix.my.id. Oke, ini sama seperti sebelumnya. Dengan HTTP request berhasil, ada juga file index.html. Kita akan coba untuk web.netix.org. Ini juga sudah berhasil ya. HTTP request-nya berhasil, harus oke. Lalu servernya index juga. Ini ada file index.html dari Netix, web netix.org-nya, yaitu this is netix.org web. Oke, kita sudah berhasil untuk curl kedua domain server. Sekarang kita akan coba di sini di VNC. Untuk Netix My ID sudah berhasil, kita akan coba untuk web.netix.org. web.netix.org. Oke, sini juga sudah berhasil. This is netix.org web. Nah, mungkin kurang lebih itu penjelasan pada hands-on untuk case 3 kali ini. Jika terdapat kesalahan kata ataupun kesalahan penjelasan yang memicu ambigu atau membingungkan, saya mohon maaf. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.